Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang protein. Protein adalah sumber asam-asam amino yang mengandung unsur-unsur C, H, O, dan N yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Protein diperkenalkan sebagai molekul makro pemberi keterangan karena urutan asam amino dari protein tertentu mencerminkan keterangan genetik yang terkandung dalam urutan basa dari bagian yang bersangkutan dalam DNA yang mengarahkan biosintesis protein. Kemudian ada fungsi dan peranan protein. Protein memegang peranan penting dalam berbagai proses biologi. Peran-peran tersebut antara lain yang pertama sebagai katalis isenzimatik. Hampir semua reaksi kimia dalam sistem biologi dikatalisi oleh enzim dan hampir semua enzim adalah protein. Yang kedua ada transportasi dan penyimpanan. Berbagai molekul kecil dan ion-ion ditransport oleh protein spesifik. Misalnya, transportasi oksigen di dalam eritrosit oleh hemoglobin dan transportasi oksigen di dalam otot oleh mioglobin. Yang ketiga, koordinasi gerak. Kontraksi otot dapat terjadi karena pergeseran dua filamen protein. Contohnya adalah pergerakan kromosom saat proses mitosis dan pergerakan sperma oleh flagela. Yang keempat, penunjang mekanis. Ketegangan kulit dan tulang disebabkan oleh kolagen yang merupakan protein fibrosa. Yang kelima, ada proteksi imun. Antibodi merupakan protein yang sangat spesifik dan dapat mengenal serta berkombinasi dengan benda asing seperti virus, bakteri, dan sel dari organisme lain. Yang keenam, membangkitkan dan menghantarkan impuls saraf. Respons sel saraf terhadap rangsang spesifik diperantarai oleh protein reseptor. Misalnya, rodopsin adalah protein yang sensitif terhadap cahaya, ditemukan pada sel batang retina. Contoh lainnya adalah protein reseptor pada sinapsis. Yang ketujuh, pengaturan pertumbuhan dan diferensiasi. Pada organisme tingkat tinggi, pertumbuhan dan diferensiasi diatur oleh protein faktor pertumbuhan. Misalnya, faktor pertumbuhan saraf mengendalikan pertumbuhan jaringan saraf. Selain itu, banyak hormon merupakan protein. Nah, selain peranan dan fungsi protein, terdapat juga jenis protein. Yang pertama, kolagen. Kolagen ini adalah protein struktur yang diperlukan untuk membentuk kulit, tulang, dan ikatan tisu. Yang kedua ada antibodi. Nah, antibodi ini protein sistem pertahanan yang melindungi badan dari serangan penyakit. Yang ketiga ada dismutase superoksid. Nah, dismutase superoksid ini merupakan protein yang membersihkan darah kita. Keempat ada ovalbumin. Ovalbumin ini merupakan simpanan yang memelihara badan. Kemudian ada hemoglobin. Hemoglobin ini merupakan protein yang berfungsi sebagai pembawa oksigen. Kemudian ada toksin. Toksin merupakan protein racun yang digunakan untuk membunuh kuman. Selanjutnya ada insulin. Insulin merupakan protein hormon yang mengawalaraskan glukosa dalam darah. Tripsin merupakan protein yang mencernakan makanan protein. Setelah jenis protein, di sini juga terdapat sumber protein. Protein lengkap yang mengandung semua jenis asam amino esensial ditemukan dalam daging, ikan, unggas, keju, telur, susu, produk sejenis kuat, tumbuhan berbiji, suku polong-polongan, dan kentang. Protein tidak lengkap ditemukan dalam sayuran, padi-padian, dan polong-polongan.
seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya, bahwa protein yang lengkap itu mengandung semua jenis asam amino esensial. Pada kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan protein lengkap itu dengan mudah. Contohnya pada tempe. Tempe ini merupakan makanan yang berbahan dari kedelai yang telah difermentasi. Tempe ini tidaklah sepopuler tahu. Namun, gizi yang terkandung pada tempe ini tidak kalah dari tahu. Bahkan, protein yang terkandung pada tempe ini sangatlah tinggi dibanding pada daging sapi. Dapat kita ketahui bahwa dalam 100 gram bahan makanan, protein pada tempe itu adalah 20,8 gram, sedangkan daging sapi hanya 17,5 gram. Selain mengandung protein yang tinggi, tempe ini juga berfungsi sebagai probiotik. Kemudian membantu menurunkan kadar kolesterol, menjaga kesehatan tulang, menurunkan gejala premenopause, membantu pembentukan protein, membantu menstabilkan kadar gula dalam darah, dan mencegah terjadinya kanker.